Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube-nya Woman Voice. Kita masih bareng Acit dan Mas Tejo. Kemarin kita membicarakan tentang HAM dan perempuan pengguna nafsa. Nah, di sesi hari ini kita akan lebih dalam membahas tentang kasus-kasus yang dihadapi oleh perempuan pengguna nafsa, khususnya kasus pidana ya, berhadapan dengan hukum gitu. Aku akan mulai dari Mas Tejo. Nah, Mas Tejo, berdasarkan Mas Tejo kan sekarang koordinator di aksi gitu, atau mungkin sebelumnya juga sudah banyak melakukan penanganan kasus. Nah, apakah banyak kasus PPN yang Mas Tejo tangani gitu? Karena yang aku tahu tuh secara jumlahnya tuh sangat sedikit ya dibanding yang laki-laki gitu. Dan menurut Mas Tejo itu kenapa sih jumlahnya tuh sangat sedikit? Apakah karena perempuan penggunanya jumlahnya sedikit gitu? Oke, mungkin ke Acit aja dulu kali ya. Nanti Mas Tejo mungkin semoga koneksinya udah makin bagus. Nah, kalau Acit kan pernah melakukan riset nih Cit, tentang kalau tidak salah lebih dari 300 perempuan WBP di lapas karena tindak pidana narkotika pernah diwawancarai gitu dalam risetnya. Nah, dalam riset tersebut yang Acit temukan itu apa? Misalnya tren kasus waktu itu karena sudah beberapa tahun yang lalu dan belum ada riset lainnya yang dengan jumlah responden sebesar itu ya. Tren kasus perempuan karena narkotika seperti apa? Apakah memang benar banyak orang itu bukan pengguna tapi pengedar gitu, misalnya seperti yang dituduhkan oleh banyak orang gitu. Gimana, Cit? Oke, terima kasih. Jadi teman-teman ini penelitiannya bareng Arinta dan kebetulan Arinta yang lead, jadi aku assist dia sebenarnya. Dan benar, jadi kita ke 4 lapas waktu itu, lapas perempuan di Indonesia, ada di Sumatera Utara 2, di Gorontalo 1, dan di Jawa Tengah 1. Terus ada sekitar lebih dari 300 perempuan di lapas yang jadi responden. Dalam artian maksudnya kita minta mereka untuk isi kuesioner. Nah, dari 300 tersebut kita kemudian kita kerucutkan jadi 10 orang yang kemudian kita wawancara lebih mendalam gitu. Dan dari 300 lebih dari 300 perempuan itu jadi ada salah satu dari ada dua kayak soal di kuesioner untuk mengidentifikasi sebenarnya atas tindak pidana apa sih mereka banyak masuk lapas gitu ya. Nah, yang pertanyaan pertama adalah menurut kamu kamu tuh masuk lapas karena apa gitu? Karena menggunakan, menguasai, nyebar gitu, beli, jual kayak gitu. Terus yang kedua ada pertanyaan yang kamu diputus pasal berapa gitu. Ini kan dua hal yang berbeda. Yang menariknya ketika kita untuk pertanyaan yang pertama banyak atau mayoritas justru dari 300 responden itu bilang bahwa mereka masuk ke dalam lapas karena menggunakan narkotika gitu. Terus dan banyak banget ya, dan kita kasih pertanyaan lanjutan gitu ya, narkotika apa yang kalian karena narkotika apa gitu, dan mayoritas bilangnya waktu itu trennya adalah sabu atau metafetamin gitu. Nah, terus menariknya ketika di pertanyaan yang kedua yaitu kalian diputus pasal berapa, itu mayoritas 112. Nah, mungkin teman-teman juga tahu gitu, padahal 112 itu seharusnya tidak diperuntukkan untuk pengguna nafza gitu, melainkan ditujukan kepada pembeli dan penjual gitu, spesifiknya penjual gitu. Tapi ini udah jadi rahasia umum juga gitu bahwa pasal 112 itu memang bermasalah gitu. Temuan lagi yang pengen aku share atau aku bagikan adalah ketika mayoritasnya didakwa 112, ternyata barang bukti yang tercatat gitu ya, itu di bawah 1 gram. Jadi mengukuhkan bahwa ternyata benar banyak pengguna narkotika yang diproses hukum dan masuk lapas gitu ya. Tapi salah pasal, kalau aku bisa bilang gitu ya, pasal yang diputus oleh hakim adalah pasal 112 yang mana tidak diperuntukkan bagi pengguna narkotika. Dan mungkin hakim juga abai atau luput, aku nggak tahu bahasa yang lebih sopan dari luput ya,
melihat bahwa ini beneran pengguna narkotika gitu, mempertimbangkan jumlah apa namanya barang bukti yang tercatat gitu. Mayoritas untuk sabu itu di bawah 1 gram gitu. Padahal dari jauh-jauh dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya udah ada peraturan Mahkamah Agung yang ngasih batasan gitu. Karena tahu nih hukumnya kocar kacir gitu ya, pasalnya berantakan gitu. Waktu itu ada beberapa, masih teman-teman juga tahu nih, ada beberapa aturan yang dibuat oleh aparat penegak hukum untuk jadi pedoman aparat penegak hukum memisahkan mana pengguna, mana misalnya penjual, misalnya kayak gitu. Itu udah jelas gitu, ada gramatur yang bisa hakim, jaksa ataupun polisi pertimbangkan gitu, dia tuh pengguna apa bukan gitu, termasuk gramatur misalnya untuk sabu itu di bawah 1 gram itu ada indikasi besar bahwa dia pengguna gitu. Tapi ternyata di penelitian aku bersama Kak Inta waktu itu justru berkata lain gitu. Jadinya justru didakwa 112, terus abis itu karena harusnya dia itu dikategorikan sebagai pengguna tapi bukan, maka nggak dapat hak rehabilitasi yang seharusnya bisa diberikan gitu kalau hakim saat itu mempertimbangkan bahwa dia pengguna narkotika atau mereka butuh misalnya proses rehabilitasi gitu, itu nggak diberikan gitu. Jadi hampir dari 300 itu semuanya, kalau nggak salah cuma 2 orang, kalau aku nggak salah, itu cuma 2 orang yang putusannya ada rehabnya, selebihnya semua pidana gitu. Betul. Itu sih paling. Pada akhirnya kayaknya ini ya, pasal-pasal itu diperdagangkan sama APH supaya yang sering kita dengar kalau mau dapat pasal rehabilitasi yang mana 127 harus bayar sekian gitu. Kalau nggak bisa bayar, dapatnya yang kepemilikan gitu. Iya, atau bahkan aku pernah dengar juga dari salah satu informan bilang kayak dikasih tahu sama polisi pasal pengguna itu 112 gitu. Jadi dia sengenya gitu kayak iya nih 112 pasal pengguna gitu. Jadi nah ini yang mungkin yang kalau berbincang di hari pertama kita ngomongin HAM gitu ya, perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum nggak dikasih hak atas informasi terkait hukum narkotikanya ataupun prosesnya ini, kayak gitu sih. Ya, oke. Thank you, Cit, udah panjang lebar jelasin hasil penelitiannya. Kita mungkin ke Mas Tejo, semoga udah lumayan oke ya internetnya. Oke, nah Acit kan membicarakan riset yang sebenarnya udah tahun 2017 ya 2017 ya gitu. Nah, yang Mas Tejo lihat nih sekarang tren kasus narkotikanya bagaimana gitu? Apakah tadi waktu kita riset seperti kata Acit bilang tahun 2017 itu cuma 2 putusan rehab, beneran cuma 2. Apakah yang lain juga udah pulang tuh nggak tahu juga. Tapi tren yang sekarang itu seperti apa, Mas Tejo? Kalau tren penangkapan sekarang ya sebenarnya diawali dari ada surat edaran Bareskrim nomor 2 tahun 2018 terkait tata laksana. Poinnya sih adalah ketika seorang pengguna narkotika ditangkap dan barang buktinya di bawah gramatur dan ataupun tidak ada barang buktinya tapi tes urinnya positif, dia harus untuk menjalani rehabilitasi. Ini awalnya bagi kami adalah suatu hal yang luar biasa ya. Banyak dan ini semakin marak ketika pada saat awal-awal pandemi itu. Pandemi tidak menyurutkan pihak kepolisian untuk berhenti untuk menangkap, mereka masih menangkap. Dan trennya sekarang adalah ini lebih di kota-kota besar ya, di Jabodetabek, di Bandung dan beberapa kota di Sumatera. Ada juga di Jawa sudah mulai ada laporan masuk gitu kan. Jadi teman-teman yang tertangkap ini ketika barang buktinya itu memang sedikit, itu bisa untuk langsung rehab. Ini sangat luar biasa lah ya. Bisa rehab ataupun yang tes urinnya ketika ditangkap itu positif. Tapi dalam prosesnya ini yang membuat kami juga miris ya, ternyata
rehab ini tidak seperti rehab yang kami harapkan atau 5 juta pengguna narkotika di Indonesia ini harapkan. Karena prosesnya ini ternyata kental sekali dengan bisa dikatakan pemerasan, bisa dikatakan juga penyekapan. Jadi mereka memang tidak diproses, tapi dibawa ke tempat rehab tanpa ada asesmen di awal. Nanti akan menjalani rehabilitasinya berapa lama, tidak dilihat tingkat keparahan adiksinya dia itu. Poinnya adalah mereka harus membayar di awal-awal itu cukup serem ya, bayarnya itu antara 30 juta sampai 90 juta. Itu yang nggak ada barang buktinya. Ketika ada barang buktinya, itu mereka mematok harga 100 ke atas, 100 juta. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata muncullah rehab-rehab yang memang mereka bekerja sama dengan kepolisian untuk menerima bantaran yang menerima tangkapan-tangkapan tersebut. Dan semakin karena banyak kompetitornya, harganya sekarang pun cukup murah lah, ya. Nggak seperti di awal isu ini mencuat, nggak seperti di awal pada tahun 2018-2019. Bahkan di beberapa kali kami coba advokasi ke tempat rehab-rehab tersebut, itu cukup murah, bahkan ada yang humanis juga dengan yang untuk nanti makan dan lain sebagainya. Karena memang kalau dilihat juga dalam tahun ini teman-teman dari PWL rehabilitasi yang didukung oleh Kementerian Sosial sampai hari ini itu dananya kan juga belum cair, dan rehab ini juga harus tetap jalan. Mereka harus tetap membayar listrik, mereka tetap harus membayar konselor dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini salah satu kemungkinan juga kenapa mereka akhirnya beralih untuk bekerja sama dengan kepolisian. Karena memang nggak ada klien yang masuk. Beda banget ya di sekarang ini, rehabilitasi beda banget sama seperti waktu saya menjalani rehabilitasi. Waktu dulu kan masih maraknya kasus heroin ya, dan memang rehabilitasi itu cukup, kalau awal masih mahal banget, tapi sejak adanya PABM di tahun 2009 itu kan pemulihan adiksi berbasis masyarakat, itu udah ada yang gratis. Terus ada IPWA, itu keluaran dari PP 25 tahun 2011. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah bahkan kasusnya itu juga bukan kasus-kasus narkotika golongan 1 ya. Beberapa laporan masuk ke kami itu, bahkan waktu kami tanya ke keluarganya, BB-nya apa, ada BB, cuman tes urinnya itu tramadol positif. Nah, ini yang kadang-kadang kami menjadi bingung. Jadi polisi itu sepertinya menangkapnya itu sporadis banget, nggak peduli. Jadi ada lagi cerita 9 orang yang ditangkap, yang dites urin cuma 1. Kalau kamu kalian temennya, pasti ikut positif, dibawalah semua ke tempat rehab. Dan ini cukup marak banget di Bogor ya. Bahkan untuk di tahun ini aja sudah ada tahun 2021 ini sudah ada 65 laporan yang masuk ya ke aksi. Belum lagi di tahun 2020, 2019 memang trennya adalah mereka dibawa ke rehabilitasi. Jadi prosesnya itu akan dari pihak kepolisian akan mendorong keluarga untuk menghubungin orang rehabnya. Dan untuk proses di litigasinya juga sangat sedikit untuk yang kami dampingin. Bahkan di tahun 2020 itu hanya 1 kasus kalau nggak salah, dan di 2021 ini ada sekitar 6 perkara. Ya. Jadi gitu ya. Ya. Jadi di versi bagusnya sudah ada gitu untuk pengguna gitu ya, nggak perlu melewati persidangan atau ditahan, mungkin di penjara gitu. Tapi sayangnya justru malah di extort, mendapatkan kekerasan ekonomi gitu, dimintai uang dari pihak rehab, mungkin bekerja sama juga dengan polisi gitu. Nah, kalau ngomongin rehab, ada nggak sih Mas Tejo rehab buat perempuan, atau apakah digabung gitu perempuan sama laki-laki di rehabilitasi?
Kalau setahu saya sih kemarinnya itu ada sebenarnya rehabilitasi yang memang khusus perempuan, ada di wilayah Kabupaten Bogor. Cuman baru banget saya dikasih kabar. Sebenarnya udah lama dengar, cuman ada tadi saya ditelepon itu sekarang sudah nggak menerima khusus perempuan, sudah dicampur dengan laki-laki. Kalau yang untuk khusus perempuan memang kayaknya sih belum ada, cuman kayak di Lido itu bisa, cuman memang beda fasilitinya ya. Di Lido, di rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah itu kayak di Galih Pakuan yang dari Kemensos itu tidak ada rehab khusus perempuan juga. Kalau yang rehab biasa itu memang ada, cuman bukan khusus perempuan, tetap masih dicampur. Jadi masih, bahkan fasilitas juga masih minim banget sebenarnya. Dari pemerintah juga masih minim gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih pengalaman Mas Tejo nanganin kasus perempuan pengguna nafsa? Ada yang bisa diceritain? Kebetulan yang ini memang kasus yang cukup menarik ya. Ketika waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah, atau 2017, itu ada seorang perempuan pengguna nafsa, dia dengan HIV positif. Nah, pada saat proses ditangkap itu bukan kebetulan, dia memang lagi mendapatkan head ya. Dia lagi dapatkan tamu bulanan, dia menstruasi. Nah, karena tahu dia adalah seorang dengan HIV, itu satu kantor polisi itu pada takut semuanya. Bahkan mereka pun tidak berani untuk bersentuhan ataupun berinteraksi secara langsung sama si klien kami tersebut. Nah, ini menjadi satu keuntungan juga sih sebenarnya. Nah, tapi kan dia masih pegang handphone karena dia ditahan di sebuah ruangan dan kami masih bisa berkomunikasi waktu itu. Ini gimana nih untuk akhirnya kami membeli pembalut dan akhirnya pembalut itu kami lemparkan dari dia, kebetulan ditahannya itu di lantai 2 ya, jadi kayak kita ngelempar sesuatu ke dalam ruangan tersebut dan dari situ akhirnya dia dapat pembalutnya lah, haknya dia kan ini sebenarnya, bukan terus orang lagi mens didiamin karena dengan status HIV-nya dari kepolisian pun takut. Dan ini nggak sekali saja dan ada lagi kasus perempuan yang kebetulan dia itu memang sekarang udah almarhum, dia memang pengguna nafsa suntik ya, dia seorang candu perempuan, dia menggunakan heroin dan ketika ketangkep itu dia ternyata yang sebenarnya yang mengakses metadon itu adalah pasangannya. Jadi dia tuh mendapatkan metadon itu setiap hari dari pasangannya ngambil di PTRM dibagi dua. Nah, pada saat dia ditahan, dia mengalami withdrawal dong, sako metadonnya kan hampir sama seperti heroin. Nah, ini akhirnya kami bisa advokasi untuk ke PTRM-nya, ke PKM-nya untuk di asesmen di sel tahanan, sampai akhirnya si perempuan ini mendapatkan ARV, mendapatkan metadon sesuai dengan dosis setelah dia dilakukan asesmen, dan ini cukup. Dan ketika dia sampai ke lapas pun metadon ini masih dia konsumsi sampai di lapas dan setahun akhirnya dia meninggal karena ada penyakit penyerta di HIV-nya. Apa Mas Tejo lakukan dalam memberikan bantuan hukum tuh ya ternyata bukan hanya bantuan hukum tapi juga memastikan hak atas kesehatan pengguna itu juga terpenuhi, metadon atau misalnya ARV juga gitu ya. Jadi berat ya Mas Tejo ya mencoba mengakomodir semua itu gitu. Ya, karena memang itu sebenarnya beberapa kali memang sudah melakukan sensitisasi ya ke khususnya untuk di penjaga tahanan itu harus memang kita nggak ngasih metadon itu asal-asalan ya, kita juga memberikan edukasi ke penjaga tahanan itu minumnya ini nggak boleh dibawa ke dalam sel, dia harus minum sehari sekali begitu dengan ARV-nya. Dan ini juga
salah satu kerjaan kami juga bagaimana mengedukasi teman-teman di kepolisian juga. Dan karena kalau metadon ini sampai masuk ke ruang tahanan kan bahaya juga, bisa disalahgunakan. Karena ini kan obat keras, begitu juga dengan ARV-nya. Itu sih. Oke. Mohon maaf karena dipotong nih, kayaknya banyak banget sebenarnya yang bisa diceritain. Kalau ngobrol lebih panjang lagi, teman-teman mungkin bisa hubungi kontak Mas Tejo langsung kalau mau ngobrol. Kita masih ada sesi satu lagi, di mana kita tadi Mas Tejo sempat bicarakan tentang ada kebutuhan pembalut untuk teman-teman perempuan pengguna nafza, itu hak atas kesehatan reproduksi di dalam tahanan ataupun di dalam lapas. Besok kita akan ngobrolin soal itu sama Acit dari pamflet, dan juga akan ngobrolin lebih banyak tentang pengembangan kapasitas paralegal yang dilakukan oleh Aksi. Terima kasih Acit dan Mas Tejo. Kita ketemu besok. Teman-teman jangan lupa tetap nonton video-videonya Women Voice. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Oke.